Apa kabar kasus besar Kabareskrim dan masih bersama Brigjen Pol Agus Rianto dan Abdul Fikar. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal kasus besar kan Pak Agus, ini saya kembali tadi sempat ngobrol sedikit. Di benak publik saat ini itu korupsi itu menjadi penyakit yang luar biasa, bahkan undang-undang kita kan mengatakan bahwa itu adalah kejahatan luar biasa gitu. Nah, artinya publik juga menantikan, menunggu, ingin melihat proses penegakan hukum itu sebetulnya berjalan atau tidak. Pada saat dilakukan masih dipimpin oleh Pak Budi Waseso, masyarakat melihat, oh iya, ternyata penegakan hukum soal kasus-kasus korupsi terjadi gitu. Sekarang masyarakat bertanya gitu kan, ini sebetulnya betul-betul dilaksanakan atau ada semacam tarik ulur atau bagaimana seperti yang tadi disampaikan sama Pak Fikar, misalkan sebelumnya Bu Sri Mulyani digadang-gadang terlibat segala macam, tapi setelah ada komentar sedikit selesai, seolah Polri agak dalam tanda kutip ya tunduk pada kepentingan tertentu. Ya sebetulnya tidak begitu Mas ya. Ya ini makanya kita minta konfirmasi. Pekerjaan polisi jelas, tanggung jawabnya jelas, aturannya jelas, undang-undang yang mengatur jelas. Pertanggungjawaban kepada teman-teman khususnya penyidik, ini kita bicara proses penyidikan itu jelas. Jadi siapapun pimpinannya tidak terpengaruh dalam proses penyidikan. Kasus-kasus besar sebelum Pak Budi Waseso juga ada. Hanya memang yaitu tadi, pola menyampaikan informasi, kalau yang selama ini lebih banyak kami yang menyampaikan, tentunya kalau kami menyampaikan tidak menyangkut materi penyidikan, karena itu kompetensi teman-teman penyidik dan itu nanti akan ketemunya pada saat proses pengadilan. Itu idealnya. Nah, kemudian pada saat Pak Buas beliau menyampaikan sendiri, itu kelihatannya bahwa seolah-olah polisi baru bekerja pada saat kepemimpinan Pak Buas. Sebenarnya tidak demikian. Tapi kalau menurut Pak Agus sendiri, perlu nggak sih untuk dalam tanda kutip ya membangun citra positif di masyarakat bahwa Polri itu betul-betul serius menangani ini? Bagi kami citra itu tergantung penilaian masyarakat. Ya, saya selalu katakan kepada teman-teman saya, manakala kita tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas, insya Allah citra kita akan meningkat. Ya, itu gitu kan? Artinya penting tidak menurut Pak Agus sebetulnya? Yang penting kewajiban kita disampaikan. Ya Mas, kita tidak membahas tentang citra Mas. Pekerjaan kita, tanggung jawab kita selesaikan. Nah nanti penilaiannya kembali kepada masyarakat. Tentunya ada masyarakat yang senang mengomentari gitu ya. Oh polisi sekarang masyarakat pasti bagus. Senang sekali untuk ada lagi itu. Terutama masyarakat media. Ada juga masyarakat yang menilai pekerjaan polisi ya tanpa melalui komentar-komentar, tapi begitu suatu saat komentarnya sekali saja. Saya sudah menilai pekerjaan polisi selama ini sudah bagus kok. Tapi hanya sekali komentar, berbeda. Setiap saat mengomentari, walaupun ada komentarnya bagus atau tidak. Nah, kami terbuka semua itu. Tapi bukankah kritik itu memang diperlukan sama Polri? Artinya untuk menjaga bahwa bahwa kami itu betul-betul pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Koreksi, kritik, teguran, kita siap. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Fikar ya. Oh, pasti. Nah, tapi sebelum ke Pak Fikar, ini ada satu penelpon dari Cibubur, Pak Anto. Selamat pagi, Pak Anto. Selamat pagi, Pak Anto. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Di studio ada Pak Agus Rianto dan Pak Abdul Fikar Hajar. Silakan, Pak. Responnya, tanggapannya tentang tema kita pagi ini. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Juga saya menghargai dengan Bapak Jenderal Agus Rianto ya sebagai Kabahumasnya. Karopenmas, Pak. Polri. Ya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah sebenarnya yang diundang itu harusnya langsung Kabareskrim itu ya. Jadi beliau yang menjelaskan kayaknya lebih memuaskan buat kita semua gitu. Kalau seperti Pak Brigadir Jenderal Agus Rianto itu kan di bawahnya Kabareskrim. Jadi kelihatannya kalau nanti ada pertanyaan dari masyarakat, tidak mungkin itu secara komando itu menanyakan ke atasan gitu. Jadi ini sistem komando ya. Kemudian yang saya lihat ini adalah memang tindakan hukum penegakan hukum pada zaman Jokowi ini sangat miris ya. Saya sendiri adalah salah satu dari perumus daripada Nawacita. Itu terus terang aja saya sangat kecewa banget gitu loh, ya kan? Karena saya siang malam itu merumuskan Nawacita, rapat sampai pagi bahkan. Itu kelihatannya
sampai sekarang ini sangat jauh daripada yang kami rencanakan atau kami susun untuk pemerintahan Jokowi ini gitu loh. Jadi saya berharap ya nanti kepada TV One sebaiknya Berita langsung satu, Pak. mengundang contohnya seperti Kabareskrimnya gitu. Ya. Baik. Jadi sehingga kita mendapatkan penjelasan yang aktual gitu ya, yang tepat, sehingga kita mendengar sendiri apa pernyataan dari Kabareskrim itu yang nanti akan ditindaklanjuti. Itu terima Kalau kasih. Pak Anto, Ya. maaf saya potong. Kalau menurut Pak Anto sendiri sebetulnya kasus-kasus besar yang ditangani oleh Bareskrim saat ini, apakah sudah sesuai dengan harapan publik, Pak Anto misalkan satu di antaranya? Ya, saya rasa jauh ya. Contohnya masalah dengan masalah kasus kren di Tanjung Pelindo Priok. ya? Itu sampai sekarang itu sangat tidak tahu kabarnya. Kemudian masalah UPS. Ya. UPS itu di di Pemda DKI itu Ya. sampai sekarang juga nggak tahu asal usulnya itu. Oke, Gitu, baik. ya. Terima Jadi kasih, saya Pak. rasa ini memang ya sangat miris. Nah, dibandingkan yang sebelum-belumnya gitu. Baik. Baik, Pak Apalagi Anto. ini dengan kabut asap yang kelihatannya juga ya saya rasa saya juga nggak yakin bahwa ini akan tersangkanya ini akan dapat tersangka utama itu. Paling-paling ini juga nanti ya yang pasukan-pasukan grup bodrek di bawah aja itu yang Baik. kebakar lahan yang di. Baik Pak Anto, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami dan responnya, dan perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah berusaha untuk menghadirkan Kabareskrim, namun memang saya yakin Pak Anang Iskandar juga punya banyak kepentingan ya Pak Agus, dan saya juga yakin bahwa Pak Agus juga sangat mewakili, bahkan kalau kita mengundang Kapolri secara institusi itu Pak Agus juga akan sangat berkompeten untuk hadir di sini. Silakan Pak Agus tanggapannya soal beberapa hal tadi. Ya, terima kasih Pak Anto atas masukan termasuk juga koreksinya. Memang kami di kepolisian menyadari sesadar-sadarnya bahwa pelaksanaan tugas kami perlu mendapatkan masukan dan dukungan, termasuk juga koreksi dari masyarakat. Itu tadi ada pernyataan real dari publik Pak, bahwa publik itu sekarang nggak tahu sebetulnya kasus-kasus ini Ya. seperti Jadi apa itu, sebetulnya. Sebetulnya kami coba kemukakan, setiap hari kami rilis kepada teman-teman pers, hanya mungkin ya media yang memilih-milih mana berita yang akan dikeluarkan ataukah tidak. Tiap hari kita rilis, kalau tidak di Bareskrim itu di Humas, kita sampaikan informasi yang kita terima dari penyidik. Ya. Nah, sehingga kita harapkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman media itu bisa dipahami oleh masyarakat seluruhnya. Ya. Kita tidak melihat mungkin tadi medianya sempat salah Pak Anto itu, jadi kita memahamilah bahwa kemudian kasus-kasus itu tetap ditangani. Tadi saya sudah sampaikan kasus Pelindo 10 pembelian 10 unit mobile crane, kita proses. Sekarang masih tetap berlangsung, masih ada kelengkapan-kelengkapan yang harus kita itu setelah disampaikan ke kejaksaan Pak ya, dikembalikan lagi masih P19 untuk yang Pelindo belum ya. Kalau Pelindo belum, kalau yang TPPI sudah TPPI. yang kondensat UPS, Pak? sebelumnya. Yang UPS itu kalau yang ditangani Mabes Polri sudah dilimpahkan, ada yang ditangani oleh Polda Metro. Nanti coba saya komunikasi dengan teman-teman penyidik. Nah di itu Polda juga Metro tadi ada sampai satu jauh pernyataan mana. yang menarik, selain kasus-kasus yang sudah beredar selama ini soal kebakaran hutan yang luar biasa. Ini tersangka utamanya belum jelas dan kalau mungkin belum jelas masih dalam proses penyelidikan gitu ya. Tapi ada kekhawatiran di masyarakat ini tidak akan menyentuh tersangka utama. Ya tentunya dalam proses penegakan hukum saya yakin, karena Pak Anto tadi menyampaikan beliau juga memahami bahwa termasuk tim dari Nawacita Bapak Presiden tentunya memahami bahwa proses penegakan hukum itu khususnya kami bicara di lingkungan Polri berdasarkan fakta dan data yang memang memadai sesuai dengan situasi yang ada. Dan memang sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan ada beberapa tersangka, antara lain direktur utama sudah ada, kemudian ini direktur utama perusahaan besar atau perusahaan kecil Pak? Ya kalau sudah namanya perusahaan tentunya sudah besar Mas. Karena masalahnya itu kan 71% tapi memang lahan. begini, termasuk dengan Mas Rudi ini dan juga mungkin banyak media, mungkin juga ada sebagian masyarakat. Perusahaan besar yang dikatakan besar itu saya sudah tahu siapa gitu kan. Jadi kita diarahkan untuk menentukan orang-orang yang belum
pasti ada keterlibatannya dengan permasalahan yang kita tangani. Baik. Nah, kita berharap silahkan masyarakat kembali lagi kalau ada informasi sampaikan kepada kita, dilengkapi dengan faktanya, pasti akan kita tindak lanjuti. Baik. Jadi jangan dibalik seolah kita yang didorong. Harus didorong. Gitu. Ya. Cuman kan kalau di masyarakat itu sekarang faktanya adalah 71% lahan yang terbakar itu milik perusahaan dan sebagian adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi itu proses penyidikan biar berlangsung. Pak Fikar, tanggapannya soal ini, Pak. Gini, nomor satu, saya tadi gembira juga Pak Agus bilang bahwa kritik dan saran masyarakat itu dilihat sebagai bagian dari yang harus dilihat. Itu kan kontrol sosial. Iya, makanya itu mesti ditempatkan seperti itu. Gitu. Jangan dilihat sebagai wah masyarakat ini mengganggu atau menjadi sesuatu yang berlawanan dengan polisi. Media juga harus dijadikan partner dong Pak Agus. Nah, betul. Seperti itu masyarakat. Tapi saya mengerti begini, sebagai pengamat hukum, saya gini, kepolisian atau kejaksaan di bidang korupsi atau KPK, mereka kan semua sebenarnya ada pada memegang ajas praduga bersalah. Setiap orang yang diperiksa bersalah atau bersalah? Bersalah. Oh, bersalah. Terbalik justru kalau penyidik itu menempatkannya seperti itu. Apa nggak melanggar undang-undang? Tapi itu bukan asas hukumnya jadi seperti gini. Ajas hukumnya seperti itu, ya. Praduga bersalah itu bagi penyidik semua, ya. Karena dia sampai si yang disidik itu menyatakan bahwa dia bisa membuktikan dia tidak bersalah. Sebenarnya itu ininya yang terjadi seperti itu. Nah, ini dalam agak sedikit konteks berbeda itu, memang pemahaman yang saya ini ya. Praduga bersalah itu untuk keseluruhan, tapi di dalam ilmu kepenyidikan sendiri itu dilihatnya sebagai itu. Oke, baik. Nah, tapi ketika diterapkan praduga bersalah itu, dia kan ada koridornya, ada aturan. Umpamanya memeriksa orang tidak boleh menekan, tidak boleh Justru kalau memaksa. praduga bersalah itu, makanya ada beberapa kasus salah tangkap kan seperti itu jadinya kan Pak Fikar kan? Makanya saya bilang itu karena ketika orang memeriksa menetapkan orang sebagai tersangka, orang dicari buktinya dan segala macam. Artinya itu, maksud saya praduga bersalah itu di situ. Jadi dalam konteks teori itu ada yang namanya praduga bersalah dan tidak bersalah. Sebelum kita terlalu jauh tentang teori ini ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Indra. Pagi. Selamat pagi Pak Indra. Ya, Pak. Silakan Pak. Pagi Bapak-bapak. Halo. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi Pak. Ya. Saya hanya sedikit tertarik dengan judul kemana kasus besar yang ditangani begitu Pak ya. Ya, jadi saya sangat senang gitu. Jadi saya tinggal nunggu kepada masyarakat. Halo? Ya. Ya, silakan. Ya, jadi kepada masyarakat untuk menanti dari keterangan dari Pak Agus sampai sejauh mana kasus ini. Hanya saya mau menyampaikan kepada Pak Agus, jangankan kasus besar. Di Provinsi Banten, di Polda Banten itu ada 2 kasus sampai saat ini sudah 2 tahun, sudah 2 kali ganti Kapolda, tidak pernah tertangani. Padahal sudah di menjadi TSK oleh Polda Banten, gitu ya. Dua pejabat eselon 2 dari mantan kepala dinas sampai sekarang masih berkeliaran, tidak pernah dilanjutkan. Itu contoh soal kecil aja tidak bisa diselesaikan oleh. Kasus apa itu Pak? Ya? Kasus apa itu? Kasus korupsi Pak di 2 dinas. Oke. Mudah-mudahan Pak Boy Rafli Amar mendengar ini. Ya. Dari Pak Zulkarnain, yang satu di TSK November 2013, yang 1 Juni 2014. Sampai sekarang belum dilakukan penyelidikan lebih lanjut gitu lah. Baik. Terima kasih itu saja Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Nah, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara kasus besar itu kan kalau dalam skup nasional seperti yang tadi kita bahas, tapi bagi masyarakat di daerah sebetulnya juga banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat di daerah Pak Agus. Sebelum ditanggapi kita jeda sebentar Pak Fikar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.